Glory, 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 puji Tuhan. Selamat sore adik-adik. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak Dara. Ya, cobain sekali lagi deh. Selamat sore adik-adik. Nah gitu dong, harus semangat. Kita kan mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, kita harus semangat, ya kan Kak Dara? Benar banget. Sekarang sebelum memulai sekolah minggu pada sore hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu pada sore hari ini. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, amin. Yuk adik-adik, sebelum mulai sekolah minggu, kita memujikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, karena kita sudah memujikan lagu Yesus Sayang Padaku, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman. Tuhan buka mata, hati, dan pikiran kami, supaya firman yang disampaikan dapat menjadi berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati juga Kak Oki yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, amin. Sekarang kita akan memujikan lagu Baca Kitab Suci, sambil adik-adik menyiapkan kitab sucinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, selamat sore. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siap ya? Jadi duduk yang manis, dengarkan Mbak Oki baik-baik. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Mbak Oki mau tanya dulu nih ya.
adik-adik pernah enggak ya pergi ke tempat yang indah banget? Di sana bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Kayak misalnya di pantai, apa di gunung, apa di wahana permainan yang ada bom-bom karnya. Pernah? Seneng enggak? Indah enggak tempatnya? Bagus ya dan menyenangkan ya. Nah, adik-adik, sore hari ini Mbak Oki juga mau cerita tentang tempat yang sangat indah dan juga caranya pergi ke sana. Tempat ini lebih indah daripada yang pernah adik-adik kunjungi. Gitu, penasaran, mau tahu? Perhatikan baik-baik ya, nanti Mbak Oki juga akan cerita gimana caranya ke sana. Naik mobil, apa naik pesawat, atau naik apa ya? Oke, siap ya. Nanti lewat warna-warna, nah Mbak Oki bawa beberapa warna, nanti lewat warna-warna ini kita akan tahu tempat yang sangat indah itu dan juga caranya pergi ke sana. Jadi perhatikan baik-baik, oke? Nih, yang pertama Mbak Oki punya warna apa ini, ayo? Tahu kan? Ya, betul, kuning gitu ya, atau yellow ya. Warna yang pertama ini adik-adik, warna ini melambangkan emas. Tahu ya, emas itu yang biasanya buat anting, buat gelang, buat kalung gitu ya. Emas ini adalah logam yang mulia, logam mulia yang harganya mahal dan indah karena bisa dibikin macam-macam. Nah, ada satu tempat adik-adik ya, yang jalannya yang kita injek-injek itu terbuat dari emas. Wah, bagus sekali ya. Tidak hanya itu adik-adik, jalannya emas, adik-adik bisa jalan di atasnya, bisa bermain di atasnya, bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Tidak hanya itu, bangunan-bangunannya itu juga dari batu-batu permata yang indah-indah. Wah, indah sekali ya tempatnya itu. Tahu enggak tempat itu namanya apa? Ada yang tahu? Ya, itu tempatnya namanya surga. Tuhan itu menciptakan surga itu indah sekali adik-adik. Tidak hanya indah, tapi di surga itu ya nggak ada yang bikin sedih, bikin nangis gitu, nggak ada adik-adik. Di surga itu nggak ada yang sakit, nggak ada. Di surga itu nggak ada yang kasih PR. Oh, enak kan? Nggak ada yang kasih tugas gitu. Jadi enak sekali. Dan di sana selain itu ada yang lebih enak lagi adik-adik. Di sana itu kita bisa ketemu dengan Tuhan secara langsung. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama Tuhan, kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Wah, menyenangkan sekali ya. Udah nggak ada sedih, nggak ada ketakutan, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kasih PR. Bisa ketemu sama Tuhan langsung. Menyenangkan ya di surga, tempatnya juga bagus. Siapa yang mau ke surga? Ada ya yang mau ya? Mau ya? Tapi adik-adik, sayangnya semua orang itu nggak bisa ke surga. Semua orang nggak bisa ke surga. Wah, sedih no Mbak Oki, kok nggak bisa ke surga, kenapa ya? Jadi Mbak Oki, adik-adik, teman-teman, papa mama nggak bisa ke surga. Karena ada yang namanya dosa. Sama seperti yang tertulis di Yesaya 59 ayat 1-2. Jadi, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri dan tidak mendengarmu adalah segala dosamu. Jadi, warna yang kedua adik-adik, warna apa? Warna apa? Ya, hitam. Hitam ini melambangkan hati kita yang penuh dengan dosa adik-adik. Semua orang itu berbuat dosa, sama yang ada tertulis di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang gede, anak kecil, orang kaya, orang miskin, orang yang pinter, orang yang biasa aja, semua berbuat dosa. Mbak Oki, adik-adik juga berbuat dosa. Dosa itu apa toh? Dosa itu melawan perintah Tuhan. Misalnya nih ya, Tuhan menyuruh untuk berkata jujur, tapi kita berbohong. Ayo, siapa yang pernah berbohong? Ayo ngaku aja. Mbak Oki juga pernah berbohong,
Nah, berbohong itu dosa, adik-adik. Apalagi ya, Tuhan ngomong, taatilah kedua orang tuamu supaya lanjut umurmu. Tapi kita sukanya apa? Ngeyel sama orang tua. Ya Pak ya, kalau disuruh ayo belajar, kita nggak mau. Disuruh ayo maem, nggak mau. Disuruh ayo mandi, kita malah marah-marah, teriak-teriak. Siapa yang begitu? Ayo. Mbak Oki juga pernah gitu, nggak taat sama orang tua, bahkan sampai gede pun kadang-kadang masih begitu. Siapa yuk? Acung bareng-bareng. Tidak hanya di rumah loh ya adik-adik, orang tua itu di sekolah juga ada, namanya Bapak Ibu Guru. Di sekolah minggu juga ada, kakak-kakak yang sekolah minggu itu ngajar sekolah minggu. Di gereja juga ada Bapak Ibu Pendeta gitu ya. Jadi dimanapun kalau namanya kita tidak taat pada orang tua itu berdosa. Ada lagi, apalagi ya, siapa lah ini, siapa yang sukanya ngejek atau ngece-ngece atau usil atau jahilin temennya sampai temennya nangis, sampai temennya sedih, marah. Nah, itu juga dosa adik-adik, bikin orang lain sakit hati, sedih hati. Siapa yang pernah di sekolah, apa di sekolah minggu atau sama adiknya, kakak sama adiknya jahil? Siapa yang pernah? Itu juga dosa. Apalagi ya, mencuri, mengambil sesuatu punyanya orang lain tanpa ngomong langsung buat kita, itu juga mencuri. Mbak aku enggak pernah mencuri uang apa mencuri barang, tapi ayo siapa yang pernah mencuri jawaban kalau di sekolah, kalau ulangan mencontek siapa? Nah, itu namanya juga mencuri, mencontek itu. Siapa yang pernah? Apalagi ya, iri hati itu juga dosa adik-adik. Temennya beli tas baru apa sepatu baru, kita terus marah-marah sama mama sama papa, minta dibeliin juga dong sepatu baru apa tas baru. Padahal mama papa mungkin belum gajian, belum punya uang. Kita iri hati sama temen, itu juga berdosa. Apalagi ya, yuk kita ingat-ingat dulu ya, dosanya apalagi ya yang selain yang disebutin Mbak Oki tadi, apalagi ya? Pernah dilakukan berapa kali ya, misalnya aku berbohong, ya pernah bohong sama temen, apa sama papa, apa sama bu guru, berapa kali ya? Banyak kan? Nah, nih, berarti hati kita warnanya hitam, karena kita berdosa. Dan apapun yang kita perbuat, tidak bisa menghilangkan hati yang hitam. Berbuat baik pun juga nggak bisa ngilangin yang hitam-hitam ini. Jadi kita semua yang punya hati hitam nggak bisa masuk surga. Sedih banget kan? Terus gimana dong? Adik-adik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan yang tidak terbatas itu mau jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Tidak cuma jadi manusia, tapi Tuhan Yesus bahkan rela disalib. Makanya ini, buktinya kalau Tuhan mengasihi kita, warna yang berikutnya, warna yang ketiga. Apa warnanya? Betul, merah, red. Merah ini melambangkan darahnya Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk kita. Seharusnya yang dihukum itu kita, kan tadi yang berdosa kita, Tuhan Yesus nggak berdosa. Tapi karena kasihnya pada kita, Tuhan Yesus itu rela disalib. Rela mencurahkan darahnya, rela mati untuk kita. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab ya, dari tadi belum buka ya. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Mbak Oki bacakan ya, adik-adik juga bisa buka di rumah. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, nah, jadi menurut ayat itu, Tuhan Yesus mati berapa kali? Sekali. Untuk berapa dosa? 5, 10, 100, sejuta? Dikatakan apa di Alkitab? Ia mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi nggak cuma 10, nggak cuma 1 juta. Kan kita berbohongnya juga berkali-kali toh adik-adik.
Jadi Kristus mati sekali untuk menghapus segala dosa kita, untuk menebus segala dosa kita. Baik yang kemarin dilakukan, apa sekarang ini waktu kita sekolah minggu dilakukan, bahkan yang besok, yang kita lakukannya besok-besok itu pun ditebus Tuhan Yesus. Karena darahnya itu, karena merah-merah darahnya Tuhan Yesus tadi, karena kematiannya di kayu salib, maka warna berikutnya, warna apa? Putih. Betul. Nah, putih ini melambangkan hati yang dosanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Makanya jadi putih. Nah, hanya hati yang putih yang begini ini yang bisa masuk ke surga, adik-adik. Tadi perbuatan baik, yang lain-lain itu tidak bisa menjadikan hati putih. Cuma darah Kristus yang bisa menjadikan hati putih. Hanya hati yang putih yang bisa masuk surga. Lah terus caranya gimana Mbak biar punya hati yang putih gini? Kita buka Alkitab lagi ya. Sekarang kita mau buka Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Mbak Oki bacakan ya, adik-adik juga sambil baca ya di rumah ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi supaya kita dapat hati yang putih begini ada caranya, adik-adik. Kalau tadi di situ dikatakan percaya pada Tuhan Yesus gitu ya, supaya kita punya hidup yang kekal. Nah, praktisnya adik-adik yang bisa kita lakukan supaya dapat hati yang putih begini ada 3 cara. Yang pertama, kita mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan tadi. Di awal tadi kan Mbak Oki sudah yuk diingat-ingat apa aja gitu ya. Nah, adik-adik kalau mau dapat hati yang putih, yang pertama dilakukan adalah mengakui dosa-dosa kita. Terus minta ampun sama Tuhan karena sudah melakukan dosa-dosa itu. Yang kedua caranya mengakui kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Kita percaya mengakui kalau Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Yang ketiga, caranya kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, menjadi juru selamat dan Tuhan di hidup kita. Ingat ya, ada 3 ya. Yang tadi pertama, mengakui dosa-dosa dan minta ampun. Kedua, mengakui kalau Tuhan Yesus itu juru selamat kita yang bisa bikin kita punya hati yang putih, yang bisa bikin kita hidup kekal gitu ya, selamat. Yang ketiga, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati dan hidup kita. Oke, nah siapa yang mau punya hati putih kayak gini? Siapa yang bisa, karena hati putih begini yang bisa masuk surga? Siapa yang mau? Angkat tangannya. Oke, nah yang mau sekarang kita akan berdoa ya. Kita mau berdoa bareng-bareng, nanti berdoanya ikuti Mbak Oki. Oke, siap ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Saat ini aku mengakui kalau aku manusia berdosa. Aku pernah berbohong. Aku pernah tidak taat orang tua. Aku pernah bikin orang lain sedih. Aku pernah. Nah, adik-adik sebutkan dosa-dosa yang sudah pernah adik-adik lakukan. Yang tadi sudah kita ingat-ingat, kita sebutkan satu persatu ya. Kita sebutkan ke Tuhan, Tuhan aku pernah begini, Tuhan aku pernah berdosa begini. Sebutkan secara jujur, akui, gak usah malu, gak usah takut. Kita sebutkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku minta ampun untuk setiap dosa-dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus
sangat mengasihiku. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus segala dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Saat ini aku membuka hatiku, Tuhan. Masuklah dalam hatiku, Tuhan Yesus. Masuklah dalam hidupku, Tuhan. Menjadi juru selamat dan Tuhanku. Aku percaya mulai hari ini aku telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Katakan sama-sama. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah berdoa. Nah, karena adik-adik sudah berdoa, sekarang hatinya tadi yang hitam, yang penuh dosa jadi apa? Putih. Nah, karena hatinya adik-adik sudah putih, maka adik-adik sekarang bisa ke surga. Kapanpun kita nanti dipanggil Tuhan, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa ke surga. Kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Oke? Nah, kenapa toh kok kita bisa ke surga sama Tuhan? Kenapa tadi? Ayo, kan rezekinya kita hitam. Kenapa? Masih ingat enggak? Ya, karena tadi ya, kita sudah melakukan 3 cara tadi ya. Mengakui dosa, mengakui Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus juru selamat, dan mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Mulai sekarang adik-adik anak Allah, anaknya Tuhan, gitu ya. Yang terakhir ya, yang terakhir. Warna yang terakhir, warna apa? Hijau, betul. Nah, adik-adik biasanya di sekitar kita yang paling banyak warna hijau apa? Apa? Di sekitar kita. Betul. Tanaman, tumbuhan gitu ya. Pohon gitu, benar, pohon. Nah, adik-adik, warna hijau ini menggambarkan pohon tadi. Kita setelah jadi anak Tuhan, kita harus sama kayak pohon. Pohon itu kan dari kecil, nanti gede-gede, terus berbuah, bertumbuh terus berbuah. Sama, kita juga harus bertumbuh. Ingat lagunya tadi sebelum firman ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau apa tadi? Kalau mau tumbuh. Betul, nah jadi adik-adik gimana toh caranya bertumbuh, gimana toh Mbak Oki? 1, adik-adik bisa baca kitab suci tiap hari. 2, berdoa juga tiap hari. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin baca kitab suci. Yang 3, adik-adik harus juga bersaksi. Bersaksi itu gimana? Bercerita. Cerita apa toh Mbak Oki? Cerita tadi loh, tempat yang indah, surga, dan caranya ke sana. Kayak adik-adik tadi. Nah, adik-adik bisa bikin kayak Mbak Oki tadi ya, warna-warna gini, terus nanti bisa deh adik-adik cerita ke papa, mama, kakek, nenek, teman-teman gitu ya. Bisa. Namanya itu bersaksi. Jadi supaya bertumbuh tadi, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu ya. Terus juga kita bersaksi, bercerita. Siap? Bisa? Bisa ya? Cepet kan Mbak Oki ceritanya? Oke. Sudah selesai firmannya, jadi kita mau lanjutkan, kita mau puji Tuhan lagi. Jangan lupa ya tadi ya. Oke, kita kembalikan ke Mbak Dara dan Mbak Iras. Adik-adik, tadi kan udah dengerin firman Tuhan nih. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami, kiranya Engkau mau memberkatinya. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini. Semoga Engkau mau memberkati setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu yang terakhir, yaitu Sayang Sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sampai jumpa adik-adik. Glory, glory, glory,